Ini udah saya buatkan catatan. Untuk jarum skep Ninja Kiss berkode F334, jarum model klip. Jadi untuk ketinggian jarum ini bisa di setel. Sedangkan untuk PWL kip jarum berkode N5LD. Untuk jarum skepnya dia paten, nggak bisa di setel. Untuk setting PJ dan MC ini berpatokan pada jarum skep dan nozzle. Selagi jarum skep dan nozzle ini masih standar, kita cukup fokus untuk menyeting PJ dan MC. Bisa kita naikkan beberapa step ketika settingan kering, atau juga sebaliknya, bisa kita turunkan beberapa step ketika settingannya kebasahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Asin Project. Di video kali ini kita akan membahas seputar karbu Ninja R dan RR, serta kita akan membahas perbedaan karbu Ninja RR, karbu Ninja R Kiss, dan Ninja R Super Kips. Kita akan bahas perbedaannya apa saja dari ketiga karbu tersebut, Ninja RR, Ninja R Kiss, dan Ninja R Kips. Yang pertama kita bahas dari fisik. Ini untuk karbu PWL Ninja Kiss dengan kode G261. Lalu ini karbu PWL Super Kips dengan kode G647. Untuk kode karbu PWL Super Kips ini ketrik, sedangkan PWL Kiss ini seperti laser atau cetak. Ini untuk karbu PWL KW. Untuk kodenya ini mulai hilang. Yang pertama kita bahas cara membedakan karbu PWL ori dan KW. Untuk karbu PWL ini laris manis di pasaran, jadi banyak pemain yang memalsukan atau hanya sekedar mensuplai part KW-nya. Untuk karbu yang ori, PWL Kiss atau KIP, di sini ada angka 26. Kalau yang KW ini polos. Ini PWL Kiss, di sini ada angka 26. Untuk KIP juga ada angka 26. Kalau untuk Ninja RR ini jarang KW-nya, karena untuk peminat karbu ini kebanyakan Keihin PWL. Untuk PWL KW, untuk diameter yang ke manifold antara diameter luar dan diameter dalam ini jaraknya sama. Kalau dari kasat mata ini memang PWL 26 kW, tetapi kalau kita lihat dan tadi sudah coba saya ukur, ini diameter 28. Sedangkan yang ori ini diameter 26 untuk venturi karbu. Untuk venturi karbu ini ada di belakang skep. Perbedaannya lagi ada pada tanda di atas tulisan Keihin. Untuk yang ori bentuknya seperti ini. Ini ada strip. Ini untuk stopan skep biar nggak muter. Kalau yang KW modelnya seperti ini. Ini cuma ada knock. Untuk Kiss dan Kip sama. Yang KW kita kesampingkan. Lalu kita membahas perbedaan karbu PWL Ninja Kiss dan PWL Ninja Kip. Untuk Kip berkode G647. Untuk belakangnya ini seri produksi karbu. Lalu pada PWL Kiss dengan kode G261. Ini karbu sudah berumur, maklum kalau kodenya mulai luntur atau hilang. Lalu pada bodi karbu di sini bisa kita bedakan. Kalau yang kip di sini ada angka, ini heksagon, sedangkan untuk Kiss ini polos. Untuk letak juknya sama. Pada bodi karbu yang dekat selang bensin, kalau untuk kip di sini tertera KL, sedangkan Kiss di sini polos.
kita bandingkan mulai dari skep. Ini untuk skep PWL KIS. Ini skep PWL KIP. Dari fisik antara skep KIS dan KIP ini sama. Yang membedakan ada pada coakan skep. Ini untuk coakan skep atau cutaway. Pada Ninja KIP untuk ukuran cutaway ini 40. Sedangkan untuk KIS untuk cutaway ini berukuran 35. Lalu perbedaannya lagi ada pada jarum skep. Ini udah saya buatkan catatan. Untuk jarum skep Ninja KIS berkode F334, jarum model clip. Jadi untuk ketinggian jarum ini bisa di setel. Sedangkan untuk PWL KIP jarum berkode N5LD. Untuk jarum skepnya dia paten, nggak bisa di setel. Ini untuk jarum skep Ninja KIP dengan kode N5LD. N5LD. Sedangkan ini untuk jarum skep Ninja KIS dengan kode F334. Perbedaannya pada jarum. Untuk KIP jarum skepnya paten, sedangkan KIS ini modelnya clip. Ini bisa di setel. Kita bongkar isian dalaman. Yang pertama kita bongkar untuk KIP. Ini untuk holder. Pelampung dan jarum pelampung. Untuk ukuran main jet KIP ini berukuran 138 sedangkan untuk pilot jet berukuran 45. Untuk PWL ini ada jalur power jet, tetapi ini masih rapat. Ini bisa kita fungsikan. Ini untuk Ninja KIS G261. Sayangnya ini dalamnya sudah acak-acakan. Ini ukuran 108. Ini kepunyaan motor bebek, tapi udah dirojok. Lalu untuk pilot jet ini berukuran 45. Ini untuk tabel ukuran PJMC Ninja KIS dan KIP. Untuk karbu PWL 26 KIS dengan kode G261, jarum skep berkode F334, modelnya clip. Lalu pilot jet bawaan 45 dan main jet 132. Sedangkan PWL 26 KIP dengan kode G647. Untuk jarum skep kode N5LD, modelnya fix, nggak bisa di setel. Lalu pilot jet berukuran 45 dan main jet berukuran 138. Ini untuk PJMC bawaan karbu. Lalu pihak Kawasaki juga menyediakan part atau part opsionalnya. Untuk pilot jet Kawasaki menyediakan ukuran 42, 45, 48 sampai 50. Untuk main jet juga ada beberapa varian ukuran, mulai dari 132, 135, 138, 140 dan yang paling besar 142. Kalau teman-teman mencari kepresisian, teman-teman bisa pakai spoiler ori Kawasaki dengan label Kawasaki pada kemasan seperti ini. Itu angkanya akurat. Misal teman-teman standarnya 132 mau dinaikkan ke 138, tinggal cari ukuran 138, itu akurat. Teman-teman yang mau menyeting karbu
tinggal main dari angka PJMC. Misal terlalu kering bisa kita naikkan beberapa step. Misal dari standarnya 45 bisa kita up ke 48 sampai 50. Lalu pada mindset dari standar 132 138, misal settingan masih kering bisa kita up ke 140 sampai 142. Teman-teman cukup fokus pada PJMC selama jarum skep dan nozzle ini masih original. Teman-teman cukup setting PJ dan MC. Sedangkan kalau jarum skep yang sudah ubahan, misal diganti yang lebih runcing atau kita amplas, lalu untuk nozzle ini juga dirubah pakai hole yang lebih banyak dari standarnya, otomatis untuk settingan ini nggak bisa buat patokan. Settingannya udah rubah total karena jarum skep dan nozzle ini mempengaruhi ke karakter karbu. Tadi kita udah bandingkan karbu PWL KIS dan PWL KIP. Sekarang kita bandingkan antara karbu PWL KIP dan Mikuni VM28 kepunyaan Ninja RR. Ini perbedaan secara fisik karbu Ninja RR dan Ninja R. Dari segi fisik ini udah beda jauh karena beda vendor pembuat karbu. Kalau untuk Ninja R ini Kaihin, kalau untuk RR Mikuni. Untuk cup Ninja RR letaknya ada di dekat setelan langsam, sedangkan Kaihin PWL letaknya ada di samping selang bensin. Ini untuk lubang pernapasan. Kalau Ninja RR 2, kalau untuk Ninja R 1. Ini untuk setelan angin. Lalu perbedaannya lagi ada pada Venturi. Untuk Ninja RR Venturi 28 ini letaknya di belakang skep. Ini apakah seperti di bubut atau dipoles, finishing poles. Sedangkan untuk Ninja R KIS atau KIP untuk Venturinya 26. Ini untuk daleman karbu Ninja RR. Untuk bentuk spoilernya berbeda. Untuk Ninja RR ini segi 6, sedangkan untuk Ninja R ini modelnya Openg Min. Lalu untuk pilot jet juga berbeda. Untuk pilot jet Ninja R ini panjang, sedangkan untuk Ninja RR ini kecil atau pendek. Ini untuk pilot jet Ninja RR. Lalu perbedaannya lagi ada pada skep. Ini untuk skep karbu Ninja RR basic bahan kuningan, lalu dilapisi teflon. Ini teflonnya sudah mulai tipis. Sedangkan untuk Ninja R, untuk skepnya ini hard chrome. Untuk jarumnya juga berbeda. Untuk jarum skep Ninja RR berkode 5EC4, sedangkan Ninja R ini berkode N5LD. Kalau untuk jarum skep ini lebih gemuk Ninja RR daripada Ninja R. Ini nggak bisa tukar pakai, bisa pun ini custom. Ini untuk cutway antara Ninja R dan RR. Lalu kita bahas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing kedua karbu. Untuk kelebihan karbu Ninja RR ini dari Venturi. Untuk Venturi bawaan ini 28. Pada Ninja series di Thailand umumnya memakai Venturi 28 dengan tipe karbu Kaihin mulai dari PWL 28 dan PWK 28. Sedangkan Ninja RR series yang masuk ke Indonesia mulai dari ZX, RR All dan RR New memakai karbu Mikuni VM28. Untuk kelebihannya ini Venturi besar 28 dibandingkan Venturi Ninja R. Kelebihan yang kedua ini ada pada spuyer. Untuk harga spuyer orinya ini lumayan terjangkau
mulai dari pilot jet dan main jet. Untuk PJMJ Ninja RR ini lumayan terjangkau. Untuk yang original harga berkisar 50.000 sampai 70.000. Untuk PJ dan MJ harganya sama, misal selisih pun sedikit. Lalu untuk karakter karbu ini lebih smooth. Untuk tarikan awal, tengah, dan atas rata. Lalu kelebihannya lagi ada pada nozzle. Untuk nozzle Ninja RR pada bagian atas ini setengah tabung, jadi enggak full. Ini berfungsi untuk aliran bensin, ini lebih fokus dari flow yang masuk ke filter karbu. Ketika RPM tengah dan RPM atas, ketika skep terangkat, untuk aliran bensin ini keluar melalui nozzle karbu, dan itu terhalang oleh nozzle yang berbentuk setengah tabung. Jadi untuk aliran bensin itu lebih lancar dan lebih fokus masuk ke intake manifold. Lalu kita bahas untuk kekurangan karbu Ninja RR. Yang pertama ada pada skep. Untuk skep ini berbahan kuningan lalu dilapisin teflon. Untuk usia pakainya ini singkat, sekitar 5 tahun. Teflon sudah mulai habis. Lalu untuk efek dari habisnya lapisan teflon ini pada naik turunnya skep ini sering nyangkut karena gaya geseknya ini lebih tinggi. Ini gak selancar PWL Keihin. Ini tuh Keihin. Untuk bobot skep ini lebih ringan Ninja RR daripada Ninja R. Kalau dari gaya gesek ini lebih ringan chrome daripada teflon. Kita lihat dari pengaplikasian hidrolis, mulai dari shock depan atau hidrolis stabilizer, semua memakai hard chrome. Kekurangannya ada pada skep. Untuk skep ini usianya pendek, lalu ketika lapisannya sudah habis, skep ini sering nyangkut. Untuk kekurangannya lagi pada karbu RR ini ada pada rumah pilot jet, ini sering macet karena letak pilot jet ini terlalu dalam. Ini untuk pilot jet Ninja RR berukuran 25. Ini sering rusak untuk kepala pilot jet dikarenakan obeng yang kurang presisi. Ini merusak kepala pilot jet. Akhirnya pilot jet ini susah dilepas. Diusahakan ketika membuka pilot jet Ninja RR dengan kondisi obeng yang masih bagus ujungnya. Kalau kondisi obeng setting yang sudah jelek, ini bisa merusak kepala pilot jet, lalu pilot jet macet, nggak bisa dibuka. Lalu kita bahas untuk kelebihan karbu Ninja Airkiss dan Airkeep. Ini untuk karbu PWL 26. Kelebihannya ada pada skep. Untuk skep ini hard chrome. Fungsi dari hard chrome adalah meminimalisir gesekan. Untuk gaya geseknya lebih ringan. Ditambah untuk bobot skep ini lumayan berat daripada Ninja RR. Kelebihannya lagi ada pada daging yang ada di belakang venturi. Ini bisa kita remer dari standarnya 26 ke 28 sampai ke 30. Untuk dagingnya ini bentuknya oval. Yang kita remer ini cuma pada bagian atas. Kekurangan dari karbu PWL itu ada pada spare part karbu itu sendiri. Untuk pilot jet harga berkisar 125.000 original Kawasaki, sedangkan untuk main jet harga berkisar 75.000. Untuk skep juga lumayan mahal. Untuk PWL itu berkisar 800.000, sedangkan untuk punya RR itu berkisar 400.000, hampir 2 kali lipat dari standarnya Ninja RR.
Lalu kelebihannya lagi ada pada nozzle. Jadi untuk nozzle ini bisa kita lepas, lalu bisa kita pasang nozzle kit kepunyaan PWK 28 seperti PWK KX atau PWK YZ. Nozzle-nya ini PNP. Untuk kelengkapan ini ada 3. Yang pertama head nozzle, letaknya di ujung. Ini untuk head nozzle. Lalu nozzle PWK, jarum skep PWK, dan main jet PWK. Kalau teman-teman yang sudah pakai nozzle PWK, untuk main jet juga harus diganti. Untuk main jet ini berbentuk obeng min. Kalau yang sudah diganti nozzle PWK, untuk main jet diganti model hexagon atau segi 6. Ini juga original. Untuk performa dan karakteristik otomatis naik drastis dari standarnya nozzle bawaan Keihin PWL, karena pada jarum karbu, nozzle dan head nozzle itu merubah karakter karbu. Ini untuk catatan spesifikasi karbu PWL 26 KIS, PWL 26 KIP, dan Mikuni VM28. Dari pihak Kawasaki menyediakan pilihan PJMJ untuk karbu PWL 26 KIS dengan kode G261 atau PWL 26 KIP dengan kode G647, atau juga untuk Mikuni VM28. Untuk setting PJ dan MJ ini berpatokan pada jarum skep dan nozzle. Selagi jarum skep dan nozzle ini masih standar, kita cukup fokus untuk menyeting PJ dan MJ. Bisa kita naikkan beberapa step ketika settingan kering, atau juga sebaliknya, bisa kita turunkan beberapa step ketika settingannya kebasahan. Kalau jarum skep dan nozzle ini udah nggak standar, untuk settingan PJMJ ini bisa ngaco, karena untuk hole nozzle dan profil jarum itu bisa merubah karakter karbu. Untuk pilihan PJMJ ini bisa melenceng jauh dari standarnya. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi referensi teman-teman yang ada rencana mau setting karbu Ninja RR atau Ninja R. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.